Bicara tentang teknologi, di beberapa dekade terakhir kemajuan teknologi semakin pesat. Banyak teknologi-teknologi baru yang berkembang di zaman serba digital seperti saat ini. Perkembangan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, dan analisis data canggih semakin membutuhkan sistem komputasi yang kuat dan sistematis. Salah satu teknologinya yaitu sistem cloud computing atau sering kita sebut sebagai komputasi awan. Secara sederhana, cloud computing atau komputasi awan merupakan cara menyediakan berbagai layanan melalui internet. Layanan ini mencakup penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Dengan teknologi cloud ini, kita tidak perlu lagi menyimpan banyak file di hard drive atau memori perangkat seperti hard disk, flash disk, dan memory card, melainkan cukup dengan koneksi internet, kita bisa mengakses file yang disimpan di cloud kapan saja. Penyedia layanan cloud ini contohnya adalah AWS Cloud, Google Cloud, Drive, Microsoft Azure, dan lainnya. Cloud computing menjadi pilihan favorit karena menawarkan berbagai manfaat. Contohnya adalah seperti lebih menghemat biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi kinerja, dan keamanan yang ditawarkan. Tak heran jika banyak perusahaan maupun individu menggunakan layanan cloud computing untuk menyimpan data dan informasi mereka. Selanjutnya kita bahas tentang cara kerja komputasi awan. Dalam proses penggunaannya, cloud computing memiliki cara kerja dengan menggunakan teknologi internet. Data dan aplikasi yang dibutuhkan seorang pengguna atau perusahaan akan diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Server cloud terletak di pusat data sudah dilindungi dengan sistem keamanan seperti enkripsi atau firewall. Keamanan server ini menjadi sangat penting untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data yang disimpan di sebuah jaringan tersebut. Setelah data diproses dan diunggah ke server cloud, data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia pada sistem cloud. Data yang sudah diolah akan bisa diakses oleh pengguna melalui gadget yang terhubung dengan internet. Kemudian hasil pengolahan tersebut akan dikirimkan kembali ke user untuk kemudian bisa diakses oleh user. Terdapat 3 jenis layanan yang biasa disediakan oleh penyedia layanan cloud. Mengutip dari website aws.amazon.com, terdapat 3 jenis layanan yang disediakan, diantaranya adalah IaaS atau Infrastructure as a Service, PaaS atau Platform as a Service, dan SaaS atau Software as a Service. Nah, ketiga jenis layanan ini mempunyai perbedaan dari masing-masing layanannya. Yang pertama adalah Infrastructure as a Service atau IaaS. Secara sederhana, jenis layanan ini bisa dianalogikan kayak kalau kita nggak mau beli komputer besar atau tempat buat nyimpen data sendiri, kita bisa sewa dari orang lain. Jadi kita cuma pakai apa yang kita butuhin, seperti ruang buat menyimpan file atau komputer yang bisa dipakai lewat internet. Untuk layanan ini, pengguna perlu mengatur dan mengelola penyimpanan mereka sendiri. Yang kedua adalah PaaS atau Platform as Service. PaaS atau Platform as Service ini merupakan layanan yang menyediakan platform siap pakai untuk membangun, menjalankan, dan mengelola aplikasi. Infrastruktur dasar seperti perangkat keras dan sistem operasi dikelola sepenuhnya oleh penyedia layanan. Penyedia layanan PaaS membantu organisasi supaya nggak perlu repot ngurusin infrastruktur seperti perangkat keras atau sistem operasi. Jadi fokusnya kita bisa langsung bikin ke aplikasi dan ngejalanin aplikasi. Ini bikin kerjaan kita jadi lebih efisien karena kita nggak perlu pusing soal nyiapin alat, ngatur kapasitas, update software, atau hal-hal teknis lainnya yang bisa bikin ribet. Yang ketiga sekaligus yang terakhir yaitu layanan Software as Service. Layanan SaaS ini menyediakan perangkat lunak yang dapat langsung digunakan oleh pengguna tanpa harus memikirkan hal teknis seperti instalasi, pemeliharaan sistem, atau pengelolaan infrastruktur. Semua pengelolaan perangkat lunak mulai dari server hingga pembaruan sistem sepenuhnya ditanggung oleh penyedia layanan. Pokoknya layanan ini full service deh dari pihak penyedia layanan.
Nah, setelah kita mengetahui pemahaman mengenai apa itu cloud computing, cara kerjanya, serta jenis layanannya, kita langsung saja mempraktikkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flask. Sebelumnya, saya sudah menyiapkan sebuah program sederhana yang saya beri nama program penghitung BMI. Setelah program ini dibuat, selanjutnya kita perlu mengkonfigurasikannya ke Python Anywhere sebagai layanan untuk menyimpan informasi serta data dari program kita. Sekedar info, Python Anywhere adalah layanan hosting web dan lingkungan pengembangan terpadu IDE berbasis Python yang dapat diakses melalui perambahan internet. Jadi intinya Python Anywhere ini adalah wadah untuk program codingan kita yang semulanya belum dihosting, jadi bisa dihosting dan punya penyimpanan seperti domain agar bisa diakses di laman internet. Nah, selanjutnya kita lanjut aja ke tutorialnya. Yang pertama, kita harus melakukan daftar bagi yang belum mempunyai akun di website Python Anywhere ini. Tahap selanjutnya yaitu membuat web dan tambahkan aplikasi baru dan pilih Flask sebagai frameworknya. Setelah itu, kita unggah file program kita di menu Files dan pergi ke direktori My Site dan lakukan upload di programnya di direktori My Site ini. Jika perlu direktori, di dalam direktori kita pilih New Directory kemudian tambahkan direktorinya. Proses selanjutnya yaitu melakukan konfigurasi WSGI di menu web. Edit halaman WSGI ini sesuai nama program kita di direktori My Site tadi. Nah, selanjutnya kita reload dan klik domain yang sudah kita namai sebelumnya dan prosesnya selesai. Bisa langsung kita akses di laman internet. Nah, selain framework Flask, kita juga bisa memilih framework lainnya seperti Django, Tornado, dan yang lainnya yang masih berhubungan dengan Python. Nah, layanan cloud computing ini bakal mengalami perkembangan yang berkelanjutan. Nah, peluang kerjanya juga masih sangat luas sebagai spesialis layanan cloud. Semoga video ini ngebantu dan bisa memberikan manfaat bagi kalian. See you next time di video selanjutnya.